Saat itu anak-anaknya benar-benar tidak percaya sama Bu Asih. Kalau kenyataannya bapaknya adalah pelaku pesugihan babi ngepet yang meninggalnya, yang pernah disaksikan salah satu anaknya sendiri, meninggal dalam keadaan dipanggang hidup-hidup, yang dimakan oleh beberapa warga yang dulu pernah tinggal bersama Bu Asih dan anak-anaknya di perumahan tersebut. Dari pengalaman Bu Asih ini kita bisa ambil hikmah dan pelajaran. Semoga kisah ini bisa manfaat untuk kita semuanya. Saya Pak Ade di channel Lambe Ireng. Jumpa kembali di lain cerita berikutnya. Jumpa kembali di cerita-cerita horor berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali di channel Lambe Ireng ini bersama saya Pak Ade. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah tentang babi ngepet yang meninggalnya ini dibakar secara hidup-hidup. Dan ini diceritakan oleh narasumber yang talent itu adalah istrinya. Jadi dalam cerita narasumber ini, yang mungkin nama akan saya samarkan, yaitu cerita dari Bu Asih. Dia itu menceritakan bagaimana kronologi tentang suaminya yang dilihat secara langsung dalam keadaan yang masih hidup itu dibakar secara rame-rame dan dibakar ke dalam keadaan yang masih hidup. Satu perkara atau satu kejadian yang tidak mungkin bisa dilupakan oleh Bu Asih. Tapi sebelum saya lebih lanjut ke dalam cerita ini, saya ingin menyapa subscriber baru ataupun yang sudah lama di channel Lambe Ireng ini. Semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipanjang umurnya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja ke cerita Lambe Ireng. Sebut saja namanya Bu Asih. Di tahun 2011 silam, Bu Asih ini mengalami satu kejadian, yaitu tentang suaminya. Sebut saja namanya Pak Sugeng. Pak Sugeng, dia berasal itu dari wilayah Makassar. Karena cerita ini saya dapat itu dari wilayah Sulawesi Utara. Tepat di tahun 2011 silam, Bu Asih itu cerita kalau kejadian tepat di tahun 2011 silam, Bu Asih itu mengingat satu kejadian tentang suaminya yang meninggal dalam keadaan dia itu berubah menjadi babi ngepet. Dan dia itu tertangkap. Saat tertangkapnya ini, ada satu proses yang malam harinya ini kelalaian yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Dan itu menjadi petaka untuk Bu Asih dan anak-anaknya, karena kelalaian dari Bu Asih yang menyebabkan suaminya itu Sugeng itu tertangkap oleh beberapa warga. Nah, di waktu dia ini sedang jaga lilin ataupun jaga api sebagai tanda atau isyarat ketika ada satu bahaya, itu sebenarnya sudah tahu kalau api yang bergerak berhembus kanan kiri yang tidak beraturan sebaiknya ditiup agar bahaya itu tidak menghampiri suaminya yang berubah menjadi babi ngepet, yaitu Sugeng. Tapi yang namanya musibah atau apes itu tidak bisa lepas dari kenyataan yang harus dialami oleh Mbak Asih sendiri. Malam itu dia masih ingat betul, malam Sabtu, saat dia sedang jaga, yang sebenarnya dia tidak kepingin malam itu suaminya beroperasi. Mbak Asih itu sudah punya firasat, Pak, mendingan jangan malam ini, kita cari hari yang lain. Lagian kita juga sudah punya banyak uang, sudah punya banyak kekayaan. Untuk apa lagi, Pak? Bukankah pekerjaan ini berisiko? Bukankah pekerjaan ini bahaya, Pak? Apalagi ini malam Sabtu, malam yang tidak baik.
Karena Pak Sugeng ini punya satu tujuan yang belum dia capai, yaitu perusahaan yang belum dia punya, dan itu butuh modal yang sangat banyak. Nah, disitulah awal mula petaka yang menyebabkan dirinya itu akhirnya tertangkap. Malam satu itu dia bersikeras, pokoknya hari ini Bu, malam ini Bapak akan merubah diri sendiri untuk menjadi babi ngepet, dan mungkin ini yang terakhir kali. Itu kata-kata dari Pak Sugeng. Maksudnya terakhir kali gimana Pak? Pokoknya kalau saya sudah dapatkan apa yang saya inginkan, saya akan berhenti menjadi babi ngepet. Karena yang saya inginkan adalah saya punya perusahaan untuk kamu dan anak-anak. Bu Asih tidak bisa mengelak, dan akhirnya malam itu pun Bu Asih harus menuruti keinginan suaminya, yaitu Pak Sugeng. Tepat jam 1 dini hari, Bu Asih yang sudah mempersiapkan segala persyaratan dan juga sarana untuk ritual, Pak Sugeng dengan kain hitamnya, posisi dia bersilat, tiba-tiba dia merangkak menjadi seekor babi. Kain itu ditutupkan ke seluruh tubuhnya, yang secara spontan Pak Sugeng berubah menjadi babi ngepet. Dan setelah menjadi babi ngepet, dia sempat nengok sama Bu Asih, seolah-olah memberikan kode, Bu, saya berangkat. Berjalan Pak Sugeng yang sudah berubah menjadi babi ngepet. Dengan kekuatan gaibnya, tembok bukan satu halangan, dia tembus tembok rumahnya. Setelah Pak Sugeng tidak terlihat dari balik tembok rumahnya sendiri, Bu Asih ini dalam batinnya dia, saat dia harus menjaga api yang setiap kali ada sesuatu tanda yang apabila bergetar ataupun bergoyang merupakan satu tanda bahaya. Malam Sabtu itu Bu Asih, entah sebab apa, suasana tempat dia ritual itu seperti ada angin itu sangat sepoi-sepoi, yang membuat Bu Asih itu seperti mengantuk. Dan mengantuknya ini waktu itu Bu Asih tidak tahu jam berapa. Karena setelah dia itu mengantuk, dia tertidur itu di hadapan tempat ritual yang seharusnya Bu Asih itu menjaga api itu. Bu Asih saat dia sadar terbangun dari tidurnya, dia seperti tidak percaya kalau dia itu sampai terlelap tidur. Dan apa yang menjadi firasatnya dia, kalau suaminya ini dalam keadaan bahaya. Dan malam itu, dan dini hari itu, suara kendongan, suara gemuruh warga itu sangat didengar oleh Bu Asih. Ada babi, ada babi, ada babi. Itu mungkin sekitar jam 3:30, karena waktu itu Bu Asih ini belum keluar. Dia keluar mendengar suara dari balik jendela kamarnya, dan di situ banyak warga. Saat dia keluar dari kamar ritualnya, dia sudah melihat jam itu jam 4:04. Itu dini hari, hampir subuh. Bu Asih sudah punya firasat, apakah warga yang teriak babi ngepet adalah suaminya itu Sugeng. Dan saat dia keluar, yang dilihat adalah suaminya yang sudah tertangkap dan diikat, dan itu pun dibawa dengan cara ditarik, diseret. Karena keadaan tubuh dari Pak Sugeng yang berubah menjadi babi ngepet itu sudah dalam keadaan luka parah, sudah digebuki massa dari bagian punggung, bagian belakang sampai bagian kepala, keluar darah. Melihat kondisi babi ngepet yang diikat warga dengan cara diseret, itu melintasi di halaman rumah Bu Asih sendiri di satu perumahan. Dan waktu itu Bu Asih sempat keluar. Ada apa Pak? Ada apa? Bu, ada babi Bu masuk ke perumahan Bu. Ini ditangkap Bu, soalnya babi ini ngerusak Bu. Mungkin warga waktu itu tidak tahu kalau babi yang ditangkap adalah suaminya. Jadi warga mengira kalau babi itu adalah babi hutan, babi liar biasa.
Karena di wilayah Sulawesi Utara waktu itu yang diceritakan oleh Bu Asih, masyarakat di sana itu sudah terbiasa makan babi dan letak tempat dari perumahan itu tidak jauh dari hutan, yang sering muncul babi hutan yang kadang masuk ke salah satu perkampungan bahkan ke perumahan. Dan ini yang diketahui warga, kalau babi itu dikiranya adalah babi hutan. Jadi mereka tidak tahu menahu kalau babi yang ditangkap itu adalah Pak Sugeng, suaminya Bu Asih. Sampai waktu itu Bu Asih menanyakan dan mempertanyakan, mau dibawa kemana itu Pak babinya? Ya mau kita bawa Bu, mau kita makan. Ini warga yang memberikan jawaban ke Bu Asih, yang didengar secara langsung kalau babi yang baru saja dipukuli, yang keluar darah di bagian kepala, di bagian punggung dan kaki yang patah. Dan kata warga akan dimakan. Dan mitos yang berkembang di wilayah tempat tinggal Bu Asih, babi yang paling enak, yang paling lezat adalah saat babi itu dipanggang dalam keadaan hidup-hidup. Ini membuat Bu Asih itu benar-benar sangat ini membuat Bu Asih itu tidak bisa membayangkan bagaimana kalau suaminya itu dipanggang, dibakar hidup-hidup. Dalam batinnya dia menangis. Dalam batinnya dia sudah merasakan. Dan saat Bu Asih mencoba mendekati babi yang diseret di hadapan rumahnya, Bu Asih mendekati, dan babi itu sempat menatap Bu Asih dengan tetesan air mata. Dan Bu Asih sadar itu adalah suaminya. Saat menjelang pagi, warga perumahan yang didukung saat di pagi hari, warga yang beramai-ramai mendengar kalau ada babi hutan yang tertangkap dini hari yang masuk ke perumahan. Beberapa warga dari lingkungan perumahan itu pun datang rame-rame. Ayo kita bakar, ayo kita makan rame-rame. Jadi warga di situ. Jadi warga pada saat itu memang sudah terbiasa makan yang namanya babi panggang, gulai babi. Itu hari pagi itu Bu Asih yang sudah tahu itu adalah suaminya, dia melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana ketika babi itu sudah diikat, sudah disiapkan tombak besi yang sudah dipanaskan, itu ditusukkan dari bagian belakang sampai ke mulut, dan teriakannya itu sangat didengar oleh Bu Asih. Sakit, dan hanya bisa menangis babi itu dalam pendengaran Bu Asih, karena hanya Bu Asih yang tahu. Dan Bu Asih yang saat itu melihat secara langsung bagaimana tombak panas, bagaimana besi panas yang menusuk dari bagian belakang sampai ke moncong mulut babi itu, ke mulut suaminya. Bu Asih hanya bisa menangis dalam batinnya dia. Maafkan aku suamiku, maafkan istrimu suamiku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai warga yang melihat Bu Asih menangis itu sempat bertanya-tanya, Bu, kenapa Bu? Kenapa Bu? Dijawab sama Bu Asih, saya tidak tega melihat babi itu dipanggang, tidak tega melihat babi itu ditusuk. Dan ternyata orang yang menanyakan ini adalah orang yang sudah tahu siapa sebenarnya Sugeng dan Bu Asih. Dan dia langsung bilang sama Bu Asih, Bu Asih, apakah itu suamimu? Sampai kaget Bu Asih. Bukan, itu bukan suamiku. Nggak usah bohong Bu Asih. Saya sudah tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Mbak Asih dan suami Mbak melakukan pesugihan babi ngepet. Dan yang sampeyan lihat Mbak Asih dan yang dilihat Mbak Asih saat ini itu adalah suami Mbak Asih. Mbak Asih saat itu langsung lari ke rumah. Dia balik ke perumahan dan dia menangisi tentang suaminya yang meninggal secara mengenaskan.
tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi suaminya yang saat itu dibakar hidup-hidup, ditusuk dari bagian belakang sampai ke moncong, ke mulutnya. Dan Bu Asih meninggalkan orang yang sudah tahu kalau babi itu adalah suaminya. Bu Asih balik ke rumah. Sampai di rumah dia menangis sangat keras, dia menangis sangat kencang, dan itu didengar oleh anak-anaknya. Ibu kenapa menangis? Ibu kenapa menangis? Dijawab sama Bu Asih, ibu ndak apa-apa. Ibu ndak apa-apa kalau ibu ndak apa-apa, kenapa ibu nangis? Kenapa ibu nangis? Dipeluk anak-anaknya, dipeluk ketiga anaknya Bu Asih. Sini nak, sini nak. Bu, ada apa, Bu? Karena anak yang tidak tahu apa-apa ketika melihat ibunya menangis, dia juga akan ikut bersedih. Dan itu yang dialami oleh anak-anaknya Bu Asih. Dan Bu Asih waktu itu belum berani cerita kalau apa yang terjadi dengan bapak mereka, bapak dari anak-anak Bu Asih. Dan saat itu Bu Asih mencoba untuk menyembunyikan apa yang baru saja dilihat. Tapi anak-anaknya terus saja mendesak apa yang sebenarnya terjadi dengan ibunya, yaitu Bu Asih. Ketiga anak itu menanyakan, Bu, ada apa, Bu? Kenapa ibu menangis? Kenapa ibu menangis? Kenapa, Bu? Sudah nak, ibu ndak apa-apa. Ibu ndak apa-apa. Kenapa, Bu? Kenapa ibu keluar dari rumah, terus ibu pulang terus menangis? Sebenarnya ada apa? Ada apa, Bu, di luar? Ada apa dan siapa, Bu, yang sudah membuat ibu menangis? Salah satu anaknya keluar dari rumah dan melihat melihat yang tidak jauh dari perumahan tempat tinggal Mbak Asih, salah satu anaknya melihat ada keramaian yang tak lain sedang asik membakar babi yang mereka tangkap dini hari itu. Sempat anaknya ini bingung. Dia balik lagi ke rumah. Bu, kenapa sih, Bu, di luar kok sedang rame-rame, ada acara apa, Bu? Kayaknya mereka senang sekali, Bu. Mereka bergembira, Bu. Nah, dijawab sama Bu Asih. Nah, maafkan ibu, nak. Maafkan ibu. Ibu kenapa? Ibu kenapa? Maafkan ibu, nak. Bapakmu tidak akan kembali. Maksud ibu apa? Maksud ibu apa? Bapakmu sudah meninggal dunia, nak. Dan kalian lihat. Dan kalian harus tahu, dan kalian harus menyadari kalau bapakmu tidak akan pernah kembali. Kamu harus terima keadaan ini. Maksud ibu apa? Maksud ibu apa? Bukankah bapak baik-baik saja? Iya, nak. Kemarin bapak baik-baik saja, tapi hari ini dan seterusnya bapak tidak akan pernah kembali lagi. Saat itu tangisan anaknya pecah. Ibu, bapak di mana? Bu, bapak di mana? Bu Asih belum cerita kalau yang dipanggang. Bu Asih belum cerita kalau babi yang dipanggang, yang dilihat salah satu anaknya itu adalah bapaknya. Bu Asih mencoba merahasiakan yang diceritakan oleh Bu Asih kalau bapaknya ini pergi meninggalkan Bu Asih dan ketiga anaknya tanpa alasan yang jelas. Sampai satu waktu, mungkin sekitar setelah 5 atau 6 tahun, anak-anaknya memberanikan diri nanya sama Bu Asih, Bu, sebenarnya bapak itu kemana, Bu? Kenapa, Bu, sudah 5 tahun ini tidak ada kabar dari bapak? Bu Asih kembali menjelaskan yang sama. Bapakmu tidak akan kembali. Bapakmu tidak akan pernah kembali. Dan Bu Asih yang didesak anak-anaknya, keberadaan di mana bapaknya. Tepat di tahun 2016, Bu Asih akhirnya menjelaskan,
bahwa salah satu anaknya yang pernah melihat di salah satu perumahan yang dulu dia tinggali, pernah melihat kejadian babi yang dipanggang di pagi hari itu adalah bapaknya. Sampai ketiga anak itu tidak percaya. Ibu jangan bohong, ibu jangan bohong. Maksud ibu apa? Itu kan babi, Bu, bukan bapak. Nah, kamu harus tahu kenapa ibu tidak pernah mengatakan di mana bapakmu berada. Karena bapakmu, nak, tidak mungkin kembali dalam keadaan utuh ataupun dalam keadaan tubuh yang sudah dimakamkan. Lah terus maksudnya apa, Bu? Nah, kalian harus tahu semua. Terserah kalian mau maafkan ibu sama bapak atau tidak. Kalau babi yang pernah kalian lihat dulu di perumahan adalah bapakmu sendiri. Maksud ibu apa? Maksud ibu apa? Tanya ulang anak-anaknya. Bapakmu dulu melakukan pesugihan yang merubah dirinya menjadi seekor babi ngepet, dan hasil dari babi ngepet kalian nikmati saat ini dan dulu, dan hasilnya kalian nikmati dulu dan sekarang. Ini pengorbanan bapakmu, nak. Kalian harus menerima kenyataan bahwa bapakmu sudah tidak mungkin kembali dan tidak ada pusara atau lisan dari bapakmu sendiri. Saat itu anak-anaknya benar-benar tidak percaya sama Bu Asih. Kalau kenyataannya bapaknya adalah pelaku pesugihan babi ngepet yang meninggalnya yang pernah disaksikan salah satu anaknya sendiri, meninggal dalam keadaan dipanggang hidup-hidup, yang dimakan oleh beberapa warga yang dulu pernah tinggal bersama Bu Asih dan anak-anaknya di perumahan tersebut. Dari pengalaman Bu Asih ini kita bisa ambil hikmah dan pelajaran. Semoga kisah ini bisa manfaat untuk kita semuanya. Saya Pak Ade di channel Lambe Ireng. Jumpa kembali di lain cerita berikutnya. Jumpa kembali di cerita-cerita horor berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.